105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox. Selamat malam, ketemu lagi sama Kundisos di sini di Let's Talk With. Dan malam hari ini kita ketemu sama hoteliers Yogyakarta ya, yang mereka ternyata juga punya satu aktivitas di luar pekerjaan mereka yang setiap harinya mengurusi hospitality, ngurusi tamu, ngurusi pariwisata gitu. Tetapi ini ada satu part dari sisi kemanusiaan mereka mungkin ya yang dihadirkan di sini, akhirnya menjadi satu bagian, menjadi satu acara yang berbeda. Dan malam hari ini yang sudah bersama dengan saya ada Mas Danang. Selamat malam Mas Danang. Sama Mbak Greta. Selamat malam Mbak Greta. Selamat malam Mas Dudi. Ya kan. Kalau Mbak Greta udah beberapa kali nih datang ke sini. Bosan gak sih? Kalau bosan enggak. Pasti karena ada program baru, pada cerita-cerita baru gitu kan Mas Danang sama Mbak Greta kan gitu. Nah, kali ini mungkin kalau mau perkenalan sendiri dulu juga boleh, bisa ketemu sama Sobat Fox langsung dari Mbak Greta dulu. Boleh. Halo, selamat malam Sobat Fox, saya Greta. Saya Markom Manager dari The 101 Yogyakarta Tugu Hotel. Juga Ketua Himpunan Mas Hotel Yogyakarta. Ketua. Oke. Sekarang Mas Danang. Saya Danang dari Melia Pursani Hotel Yogyakarta. Saya di Marketing Communications juga. Anggota dari Greta H3. Iya, betul. Sudah bukan waktunya ya. Sudah bukan waktunya. Dulu Mas Danang pernah jadi pengurus juga. Oh iya toh? Iya. Pertama. Awal dulu, 2011, 2012. Ya, itulah 2000 sekian. Oh, 2016. Ya, Lupa saya ya. Saking lamanya ya. Saking lamanya ya. Oke, Sobat Fox. Ini dari... Berarti siapa nih Mbak yang gagas acaranya Mbak namanya Mbak ya? Oke, acara Love and Unity ini sebenarnya gagasan awalnya itu dari asosiasi GM gitu. Jadi General Manager di hotel di Jogja itu mereka punya asosiasi yang di luar dari asosiasi resmi IHGMA ya. Yeah. Itu namanya GMGJ. Jadi General Manager Guyup Jogja. Oh, berarti ini untuk regional Jogja aja gitu ya? Betul, regional Jogja. Lalu juga didukung dengan dari FFG. Itu Fun Friendship Gathering, itu lebih apa ya, geng lah ya, ibaratnya gengnya Bapak Ibu GM ini yang mungkin yang di Jogja tadinya jadi GM di Jogja terus udah nggak di Jogja gitu, mereka masih solid sampai sekarang. Oh, ada gitu. seperti itu. Alumni Masih gitu. bareng. Jadi sering bikin acara-acara kecil gitu kan. Nah, kebetulan ini menginisiasi acara dari 2016 ya. Oh, jadi ini acaranya namanya Love and Unity. Betul. Dan ini udah ada dari sejak tahun 2016 sampai 2024. Tahun ini ada ya? Iya, tahun ini ada. Tahun ini rencananya kapan, Mas? Tahun ini nanti rencananya kita ada di 18 Februari. Hari Minggu Di Sportorium UMY. Oh, oke. Nah, ini nanti Sobat Fox di segmen-segmen berikutnya ntar kita akan cerita, kita akan ulik juga tentang siapa aja pesertanya, kenapa ada ini juga, terus kegiatannya seperti apa gitu kan ya. Tapi kalau boleh tahu 2016 Mbak Greta atau Mas Danang dulu saya terlibat ya. Dari 2016 pertama kali waktu itu apa Mas? Dari 2016 kita pertama kali acara ini dimulai ya, Love and Unity ini kita acara di Geraha Sabah. Oke. Waktu itu, nah itu juga semua sama masih hotel di Jogja, undang ratusan waktu itu ya. Cuman skalanya tahun ini memang ditingkatkan, jadi target kita 1.500. Oh, luar biasa. Jadi banyak sekali pantinya ya. Jadi acaranya kita nggak cuma berbagi, nggak juga cuman kumpul bareng, nggak, tapi kita juga kayak ada sharing, kemudian nanti juga ada perform dari teman-teman panti yang terutama kita inilah ya. Silaturahmi juga berbagi kebahagiaan dengan teman-teman atau adik-adik dari panti se-Yogyakarta. 2016 sudah dimulai, ada ratusan peserta yang hadir di situ. Yang kita undang. Nah, sekarang meningkat jadi 1.500-an peserta. Target kita di tahun ini. Nah, Sobat Fox, habis ini di segmen berikutnya kita akan ngomong tentang kegiatannya seperti apa, dalamnya ceritanya seperti apa, dan bagaimana kelanjutannya dari Love and Unity. Love and Unity. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi Sobat Fox di Let's Talk With malam hari ini. Masih bareng sama Mbak Greta sama Mas Danang ya. Dan mereka berdua kali ini mewakili acara yang namanya Love and Unity. Ya. Nah, tadi sudah diceritain dikit sama Mas Danang, itu mulai dari tahun 2016 ratusan anak pati dihadirkan di Geraha Sabah Pramana Yogyakarta, GSP UGM itu.
dan acaranya pun juga berjalan dengan lancar. Dan sekarang nggak cuma ratusan yang diundang ceritanya kan, ada ribuan yang diundang targetnya untuk bisa datang di acaranya Love and Unity di 2024. Berarti dari tahun 2016 sampai 2024 perjalanannya tiap tahun itu ada ya? Tiap tahun kurang lebih ada, tiap 2 tahunan sih kalau nggak cuman salah. kemarin sempat berhenti di pandemi. Betul. Gitu ya. Pandemi merubah. Iya. Tapi ya tetap kita Iya, tetap lanjutkan. Ya. Karena api gitu kan. Iya. Niat baik pasti akan ada jalannya. Iya. Betul. Nah, 2024 ini sebelumnya berarti di 2023. 3, betul. 2023 gimana Mbak ceritanya? Kalau yang 2023 itu kita awal mula itu targetnya 500 anak waktu itu. Jadi kan sebelumnya kayak cuman dari 100 200 gitu kan. Terus meningkat ke 500, tapi turns out ternyata di hari H itu anak-anaknya kita in total kurang lebih 700 sampai hampir 800 waktu itu. Iya. Jadi itu di 2023. 700 anak dari mana aja Mbak mereka? Dari seluruh panti yayasan di area Jogja, DIY ya. Iya. Berarti sampai areanya mencakup Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul juga. Nggak cuma kota, Nggak jadi cuman kota. semua. Sleman. Gitu. Dan itu di mana Mbak yang Itu yang tahun lalu 2023 itu kita di TikTok tuh. Di TikTok tuh kita juga acaranya sama kurang lebih, ada kita doa bersama, terus kita ada perform juga. Nah, yang perform ini juga kita berikan kesempatan kepada anak-anak ini gitu. Oh, jadi anak-anaknya kan ada, juga ikut perform. Unjuk bakat. Unjuk bakat gitu. Jadi ada anak-anak yang waktu itu mohon maaf agak kurang difabel seperti itu, tapi mereka punya bakat main piano kayak gitu, terus nyanyi segala macam. Mereka punya band kayak gitu-gitu. Itu mereka perform di situ. Wow. Tapi kalau ngomong-ngomong nih ya, kalau kemarin kan bisa sampai sekitar 700-an anak gitu ya yang diajak ke sana. Itu koordinasinya itu kan luar biasa ya, itu butuh effort yang luar biasa ya. Betul. Dan itu berarti dari yang menjalankan ada berapa? Ada banyak hotel Ada sih banyak Mas hotel, ya. iya. 30-an hotel lebih ya terlibat ya. Jadi masing-masing hotel nanti yang diundang atau yang berpartisipasi punya tanggung jawab untuk invite nih teman-teman dari panti asuhan. Jadi misalnya dari 101 invite berapa puluh, dari Melia berapa puluh, nanti dari hotel lain juga berapa puluh biasanya gitu. Kita mengkoordinir teman-teman itu untuk kita kumpulkan, kita ajak bareng waktu itu ke TPEP tuh. Terus kemudian nanti di sana ya kumpul bareng sama teman-teman juga. Tapi tentunya kan ada preparationnya ya. Jadi beberapa minggu sebelumnya itu kayak ada yang didaftarkan, misal ada panti yang punya anak-anak yang mau perform atau justru mau menunjukkan bakat atau keahliannya gitu kan, nggak cuman nyanyi, nggak cuman piano aja ya, ada dance gitu-gitu juga ya. Jadi bareng-bareng. Kalau kategori nih, kalau ngomong kategori anak ya kan, berarti kan dari usia berapa sampai usia berapa sebenarnya yang diundang di acaranya kemarin? Yang jelas masih under 17 tahun ya, maksudnya anak-anak yang memang masih dalam yayasan itu kan biasanya mereka masih sekolah. Kadang kan kayak di pondok pesantren gitu ya, itu kan tingkatannya sampai ke SMA ya. Ya sampai ke usia itu biasanya. Oke. Jadi bahkan kalau gitu ada kemungkinan satu pondok satu sekolahan satu panti berangkat semua ke situ bisa, dong? Ada. Jadi misal ada panti yang anggotanya let's say cuman 25 gitu, itu 25 kita berangkatkan. Nanti misal ada pendampingnya juga ikut berangkat seperti itu. Tahun ini kita spesifiknya 30 ya, per ini. 30 anak per yayasan. Terus nanti ditambah ada juga yang diinisiasi oleh Bapak-bapak GM itu juga nanti mengundang yang lain. Jadi ya tidak semua mengundang hanya 30, ada yang mengundang 50 ada yang berapa gitu. Pokoknya minimal 30 lah. Iya, minimal 30. Gitu ya. Kalau tahu siapa tahu kan pantinya yang tadinya cuma 25 gitu, maksudnya nggak ikut ya kan. Tapi memang kebanyakan untuk itu dari teman-teman rekan-rekan yang di panti juga mungkin dipilih juga adik-adik yang mungkin lebih kayak anak-anak yang usia sekolah yang SD SMP gitu yang masih banyak aktivitasnya kayak gitu. Kalau yang SMA kadang-kadang udah nggak ikutan mereka biasanya. Biasanya paling ya yang batasannya SMP sih biasanya gitu. Terus juga kan kita juga ada di yayasan di panti itu kan suka ada pergantian ya, kalau misalnya anak-anak udah usia dewasa biasanya mereka udah nggak di situ lagi gitu. Jadi mereka udah keluar terus tapi pasti ada berganti anak baru lagi kayak gitu biasanya. Oh, berarti kalau dari pantinya sendiri mungkin tidak ada perubahan pantinya, pesertanya gitu ya, tetapi
dari anak pantinya sendiri yang udah berganti. Betul. Regenerasi lah ya. Ya benar kalau dari 2016 kan Mas ya. Betul. 2020 8 tahun, kalau yang kemarin SMP sekarang baru udah kuliah kan gitu ya. Yang ada sih malah kita semakin kesini semakin nambah ya pantinya. Betul. Maksudnya yayasannya semakin banyak gitu. Yang diajakin gitu ya. Iya, karena kan kuotanya semakin banyak, antusiasnya juga dari teman-teman hotel pun mereka setelah melihat kesuksesan yang tahun-tahun sebelumnya tuh kayak ingin tertarik, gabung ingin kayak gitu. Benar, akhirnya ini jadi menarik karena apa ya? Ini kan satu kegiatan di luar pekerjaan ya. Betul. Dan pekerjaan di hotel itu kegiatan hotel gitu, setahu aku juga kayaknya nggak ada istirahatnya gitu nggak sih? Pasti ada. Apalagi ngomongin Yogyakarta kan, Yogyakarta kan kota wisata ya. Betul. Super dinamis gitu. Super dinamis. Yang mungkin deket-deket sama Malioboro kayak gitu juga pasti kan ngalamin kapan kamar kosong, kamar sepi kan hampir nggak ada katanya gitu. Nah, ini berarti emang harus nyisihin waktu, nyisihin tenaga antar. Tapi sebetulnya ya di samping kita sebagai istilahnya kan pelaku bisnis ya, tentunya kita juga punya tanggung jawab sosial. Nah ini masuk dalam kegiatan corporate social responsibility kita. Jadi kita apa sih yang bisa kita kontribusikan ke masyarakat? Nah ini kita mengkhususkan di ngajak teman-teman dari panti. Kan CSR banyak ya kegiatannya, ada edukasi, ada yang sifatnya mungkin apa namanya pure sosial. Nah ini kita gandeng seluruh hotel untuk lebih terlibat lagi dalam kegiatan yang sudah kita khususkan gitu, yang memang sudah ada temanya dari 2016 itu tadi. Gitu. Tapi sebenarnya akan ada juga kegiatan bentuk lain juga dari pastinya dari setiap hotel pasti ada. Karena waktu pandemi itu kita memang kita sempat berhenti sama yang anak-anak yayasan ini. Tapi kita nggak berhenti untuk waktu itu karena kita Jogja Kota Pariwisata, jadi kita CSR-nya kita arahkan ke area pariwisata. Waktu itu ke Gunung Kidul ya. Kita ke Gunung Kidul nyumbang beras kayak gitu, yang sembako kayak gitu-gitu. Konteksnya masih Love and Unity nih, Pak? Masih sama. Cuman beda bentuknya. Betul. Apa tadi Pak yang waktu yang pandemi itu kita apa ya, waktu pandemi itu karena kan waktu itu tuh di area Gunung Kidul itu pantai itu benar-benar off ya, shutdown, benar-benar yang nggak ada, kayak kurang tersentuh pada saat pandemi. Jadi Bapak Ibu GM itu juga paham situasi pada saat itu bahwa mereka yang di Gunung Kidul agak kurang tersentuh oleh bantuan-bantuan sosial. Maka waktu itu menginisiasinya untuk di masa Covid arahnya ke Gunung Kidul. Jadi kasih sembako gitu sih. Memang tidak ada seremonial yang besar seperti tahun-tahun ini ya. Jadi lebih ke simbolis, kumpul, gitu, memberikan bantuan. Ada. Nah kalau yang sekarang nih ngomongin tentang tadi itu coverage tentang aplikasi dan sebagainya, siapa tahu kan ini ada beberapa panti yang lain yang nggak tahu mungkin, yang belum tahu informasinya dan sebagainya gitu. Sebenarnya ini juga diinformasikan gitu nggak sih? Ini diinformasikan tapi melalui, kalau dari teman-teman hotel kami melalui HRD ya, karena biasanya HRD yang punya kaitannya ke yayasan-yayasan itu gitu. Jadi memang beberapa kemarin juga ada kami dapat info juga dari teman-teman luar gitu yang ini ada yayasan ini nih, kalau misalnya mau diajakin juga itu juga kami ajukan juga. Jadi siapa tahu nanti dari teman-teman hotel juga yang tadinya mungkin mau join tapi belum punya yayasan yang diampu, itu bisa mengajak yayasan tersebut. Dan juga nggak melulu hanya dari panti asuhan, sebetulnya ada komunitas apa yang Bongsung itu, kemudian ada teman-teman adik-adik dari komunitas Down Syndrome gitu juga. Jadi tidak hanya terbatas di panti. Jadi misal nih ada yang komunitas membaca mana misal itu dari komunitas Code atau apa gitu-gitu juga kita invite untuk join. Jadi lebih ke umum ya, semua kita rangkul lah itu. Tapi tetap targetnya anak-anak gitu ya. Yang tentunya membutuhkan lah ya. Iya, betul. Nah, kalau kayak gitu pemilihannya juga apakah dari pihak hotel sendiri yang berarti sekitar hotel nih, ngomongin Melia berarti sekitaran Code mungkin atau dan sebagainya gitu, atau bisa random juga? Bisa random. Itu kita bebaskan sih ya ke masing-masing hotel gitu yang mau join gitu. Tidak semua. Jadi misal ada kemarin teman-teman dari Tentrem, misal biasanya Tentrem ada satu panti yang sudah di bawah asuhan mereka, tapi mungkin tahun ini mungkin ambil panti lain, atau kita juga yang biasanya tadinya dari One atau dari Melia atau dari hotel lain sudah punya panti yang biasanya disentuh atau dirangkul,
juga tidak melulu harus dari panti tersebut, karena tentunya panti-panti yang sudah terorganize oleh masing-masing hotel tentunya kan rutin ya dapat ini. Tapi misalnya ini mungkin kita ajak nih yang dari panti lain ya gitu. Tapi tentunya itu tadi karena kita sudah berkoordinasi dengan hotel-hotel lain, kita saling kasih tahu nih, panti ini udah kita ambil, panti itu sudah kita ajak gitu-gitu. Nah, nanti atau mungkin panti ini anaknya jumlahnya 60 gitu, kita gabung gitu, kita bisa kayak gitu. Jadi nggak semua melulu itu aja ya. Itu aja. Dan juga various, jadi misal ada yang dari yayasan A, dari yayasan B, jadi nggak ada pengkotak-kotakan gitu juga nggak ada. Langsung kita aja. Nanti kita lanjut di segmen 3 Spot Fox bareng sama Love and Unity. Love and Unity. .3 Fox Radio Jogja, your hits. Balik lagi Sobat Fox, dan kali ini kita ada di segmen 3 Let's Talk with malam hari ini bareng sama Love and Unity. Dan malam hari ini yang hadir di Love and Unity mewakili mewakili Love and Unity ada Mas Danang dari Melia Purosani Hotel sama Mbak Grita dari 101 Hotel. Nah, Sobat Fox, mungkin yang sudah pernah staycation di situ ya. Kok malah bahas. Jangan promo dulu sekarang. Kita ngomongin tentang Love and Unity dulu ya. Saatnya untuk Love and Unity. Saatnya Love and Unity. Nah, Sobat Fox, ini kita kan tadi udah dengar ceritanya di 2023 kemarin kan di T1 ada berapa peserta yang diundang, diajakin, terus juga ada beberapa hotel yang hadir di situ. Nah, kita pengen tahu nih, rencananya besok di tahun 2024 ini kan tanggal berapa rencananya? 18. Udah tinggal menghitung hari Februari. ini. Minggu depan banget ya? Iya, hari Minggu depan. Hari Minggu depan. Ini kan hari apa ya ini? Besok Minggu. Kan ini aku tanggal 14. Oh iya. Betul. Iya. Salah. Aku ya sampai lupa ya. 4 hari lagi. 4 hari lagi. Ya. Nah, 4 hari lagi ini udah acaranya. Oh iya, benar. Ini yang besok di Sportorium UMY. Ya, di daerah Bantul Kasihan sana ya. Jogja Selatan. Ya. Yang sepertinya memang dipilih karena ngelihat dari yang diundang sebanyak itu, pengalaman dari yang kemarin gitu kan ya, membutuhkan tempat yang segede itu juga ya. Kita butuh untuk mengakomodir ratusan yang bahkan ini ribuan anak nanti, makanya kita pilih Sportorium UMY yang juga luas, kemudian juga parkiran juga sangat luas. Betul. Karena kan nanti juga kita ada juga teman-teman ini yang kita berikan akomodasi juga ya, kita jemput pakai bis kayak gitu. Jadi parkirnya lebih nyaman. Nggak cuma kita undang, kita jemput, kita antar. Betul. Kita jemput dan kita antarkan kembali nanti. Kita ajak acara. Berkumpul dan bersenang-senang. Betul. Boleh cerita nggak kalau dari 101 sendiri? Udah boleh. Dari 101 ini besok ada berapa anak gitu yang diundang dan mungkin dari mana yayasan atau komunitas? Dari ini, kalau dari 101 sendiri kebetulan kita kurang lebih 25-30 anak. Iya. Untuk yayasannya sendiri itu kita ambil dari yayasan yang di belakang The 101 Yogyakarta Tugu. Itu ada namanya Panti Wiloso Projo. Jadi Panti Wiloso Projo ini panti yang dikhususkan, sebenarnya anak-anak ini mereka masih punya orang tua tapi mereka hidup kurang beruntung gitu. Kayak dari anak-anaknya sendiri pun ada yang anak yang korban KDRT, tidak diinginkan oleh bapaknya dan segala macam kayak gitu-gitulah. Nah, itu dari anak-anak kayak gitu. Dan di Wiloso Projo ini sebenarnya mereka adalah sekolah gitu. Jadi dari pendidikan pun akhirnya mereka jadi terjamin lah ibaratnya di situ gitu, dan ada asramanya juga. Itu memang jumlahnya 25-an anak itu di situ, sekolah itu ya? Satu sekolah itu, karena kan itu kan jenjang SD ya Mas, maksudnya SD sampai SMP gitu. Jadi kalau misalnya anaknya sudah lulus, dirasa sudah cukup dewasa, mereka udah keluar dari situ gitu. Jadi ngarusin ke sekolah berikutnya langsung gitu ya. Udah kayak mungkin ada yang kerja kayak gitu-gitu, ada yang udah cukup usia untuk mereka mandiri dan segala macam gitu. Jadi rata-rata anaknya kebanyakan SD SMP lah. Oh, kayak ngejemput ke situ, dari situ terus bisa diajak ke Sportorium UMY. Nanti juga diantar pulang ke situ juga gitu ya. Kalau dari Melia Purosani? Dari kita kebetulan ngajak satu panti di daerah sini dekat, dari Yayasan Ibadah Bunda namanya. Di mana ya? Dekat Borobudur Plaza. Oh iya, belakang
resto R&B lah. Oh iya. Area situ. Nah, kita ngundang dari Yayasan Ibadah Bunda. Kebetulan itu di sana ada kurang lebih 30 anak asuh. Nah, tapi kemarin yang bisa hadir itu 26 anak plus pendamping. Usianya SD SMP juga? Various SD SMP. Okay. Nah, itu nanti kita ajak juga. Pendamping juga kita libatkan karena mereka juga tentunya pasti biar nyaman lah ya kan dia udah lebih kenal sama pendampingnya kan. Lebih enak juga kan koordinasi segala macam juga nanti dengan pendamping. Gitu. Nah, jadi itu berarti bis lah ya paling ya? Iya, bis. Jemput di sana ya. Oke. Nah, ini juga dari 2 yayasan tadi atau 2 lembaga tadi itu juga yang tahun kemarin diajakin juga. Tahun lalu kalau untuk dari Ibadah Bunda belum join. Jadi baru tahun ini berarti ya. Betul. Kalau dari Philosophy Project sepertinya sudah ya. Tahun lalu kita join juga sudah juga. Berarti ini tahun keduanya. Tahun kedua juga. Nah, kita mau cerita nih besok ngapain nih ceritanya di sana acaranya ya. Acaranya. Mau ada apa aja nih? Dari pagi sampai sore ya? Dari siang sih ya. Dari siang sampai sore. Agak sore gitu. Nah, dari siang itu acaranya sesuai judulnya Love and Unity ya, karena kita menunjukkan rasa cinta, rasa sayang dan juga kebersamaan. Nah, nanti teman-teman atau adik-adik dari panti itu nggak cuman datang kemudian cuma makan gitu enggak, tapi menunjukkan atau perform bakat, kemudian dihibur juga dengan penampil-penampil yang memang sudah bekerja sama dengan kita dan support juga ya. Ada banyak penampil dari Jogja juga. Tentunya juga hal seperti itu kan kita harapkan menginspirasi ya adik-adik dari panti itu ya, kayak kadang kegiatan mereka mungkin agak sedikit terbatas di panti. Nah, ini saatnya kita ajak keluar, kita berikan motivasi dan wadah juga untuk kumpul bareng, untuk tahu teman-teman dari panti lain juga gitu, untuk silaturahmi lah ya istilahnya ya. Betul. Nah, biar temannya makin banyak gitu kan. Performannya juga cukup banyak besok. Ada dari band, ada Starlight, ada Starlight Band, kemudian ada band jazz juga ya. Betul. Dari ini juga pastinya persembahan dari hotel-hotel juga. Dari kebetulan ini juga disupport. Kita support. Jadi ternyata tahun ini tuh puji syukur ya banyak teman-teman yang support gitu. Even dari performa, dari band-band itu Starlight, terus ada DJ dari Panji Sakti juga. Panji Sakti, DJ Aleta, gitu-gitu. Mereka yang mengajukan juga buat acara ini gitu. Karena kan juga saatnya berbagi juga ya teman-teman dari performer ini. Kalau selain hotel, selain penampil gitu juga ada nggak yang bekerja terlibat sama? Ada paguyuban dari Dimas Diajeng juga support Dimas untuk Diajeng acara Jogja. ini juga. Dimas Diajeng Jogja. Di kontribusinya juga sebetulnya tidak terbatas ya. Pada dasarnya kita juga undang dari komunitas lain juga yang misalnya ingin ikut terlibat gitu. Terutama dari unsur-unsur pariwisata lah ya. Iya. Masuk dari dinas PHRI sih. Oh, PHRI-nya. Iya, betul. PHRI-nya yang ada di situ ya. Oh, jadi ada hotel, restoran juga. Gitu juga ya. Akhirnya ya. Wow, luar biasa nih seperti Sobat Fox. Dan tapi sekali lagi ya, ini memang sebenarnya banyak sih yang ikut tapi terbatas. Betul. Tapi setiap tahun akan ada. Jadi kalau misalnya memang ada yayasan atau panti ataupun komunitas atau organisasi yang mungkin tahun ini belum bisa bergabung gitu kan, tahun pasti depan kita akan ada lagi. Karena tentunya di Jogja juga panti mungkin banyak ya Mas ya. Betul. Anak-anak asuhnya juga banyak. Kalau untuk mengakomodir semua mungkin saat ini kita mungkin belum, masih agak terbatas. Tapi ini kita usahakan setiap tahunnya untuk partisipannya terus meningkat. Betul. Dan juga tadi kan pastinya ada pergantian pemain, pergantian anggota kan dari masing-masing yayasan ya, masing-masing lembaga tadi itu ya. Ya. Akhirnya juga pastinya tiap tahun nanti akan ada kemungkinan untuk diundang, bisa ngerasain juga Love and Unity bareng sama teman-teman dari hotel-hotel se-Yogyakarta gitu ya. Oke Sobat Fox, sekilas tadi ceritanya di tanggal 18 Februari 2024 besok kayak gitu. Nah, habis ini kita lanjutin lagi Sobat Fox. Status 5,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Segmen terakhir Sobat Fox bareng sama Love and Unity dan bareng sama Mas Danang sama Mbak Greta. Ini harapannya, tapi mungkin cerita tentang Love and Unity menjadi awal juga. Besoknya kita akan ketemu lagi, kita akan cerita-cerita lagi di sini gitu kan ya. Betul. Nah, mungkin
Di segmen terakhir ini ada yang mau disampaikan Mbak Greta sama Mas Danang mungkin? Mas Danang. Sebagai Mas Danang ini kebetulan koordinator acara untuk besok yang tanggal 18 ini. Jadi Mas Danang nih yang apa yang mau disampaikan agar acaranya show. Agar ini ya gemerlap gitu ya. Tentunya kita terima kasih juga untuk Fox sudah support. Nah, kita juga berharap nanti untuk di acara Love and Unity di tahun ini di 2024 besok hari Minggu tinggal berapa hari lagi ini lancar ya kan. Acaranya juga kita isi dengan semeriah mungkin. Kita coba deliver kegembiraan Love and Unity bareng-bareng dengan teman-teman dari adik-adik panti sehingga kita juga bisa nggak cuma sekedar kegiatan corporate social responsibility tapi juga keterlibatan kita lebih dalam ke komunitas-komunitas yang mungkin lebih memerlukan perhatian dari kita. Kita juga berharap acara ini nanti juga bisa memicu awareness juga ya dari komunitas-komunitas lain yang ada di Jogja. Jadi nggak cuma dari teman-teman pariwisata, mungkin nanti dari corporate lain mungkin tergerak untuk memberikan atau mendeliver acara yang sama dengan kita atau mungkin dengan bentuk lain dengan berbagai macam alternatif acara yang lain ya kan. Yang jelas kita berharap agar acara besok doakan kita semua dan kita juga berusaha untuk agar lancar ya. Sejauh ini persiapan sudah hampir 100% ya. Tinggal menunggu hari H. Betul. Gitu. Jadi udah lengkap semuanya. Semoga ya ini tadilah berkat dukungan teman-teman juga yang sudah support gitu. Kami berharapnya sih Love and Unity tidak akan berhenti sampai di sini gitu. Nanti next di tahun depan ada lagi sampai continuous. Selamanya continuous dan tentunya kita berharap juga nanti semakin dengan semakin sekarang nih sudah kapasitasnya besar, maksudnya kita mengajak anak-anak yang semakin banyak, nanti tahun depan juga kita berharap banyak lagi yang akan berkontribusi supaya kita juga bisa menyebarkan kebahagiaan ini lebih luas lagi. Gitu. Betul sekali, dan juga pastinya mungkin harapannya selain mungkin yayasan ataupun lembaga yang diajak ya, besok yang ngajak juga nambah lagi ya. Betul. Dan tentunya lebih menginspirasi itu tadi. Betul. Aku baru tahu kali ini loh sebenarnya Love and Unity itu. Padahal soalnya kita bergeraknya underground kali ya. Ya mungkin seperti itu ya. Nah ini kan lebih diekspos nih kan teman-teman yang lihat dari Fox kan. Kebaikan itu harus diceritakan. Betul. Karena kalau kebaikan diam-diam nanti yang menang adalah kejahatan. Kebaikan jangan sampai terputus ini. Dan ini niat baik kan udah dari 2016 berjalan terus. Betul. Sampai 8 tahun ini, gitu kan ya. Siapa tahu besok ada lagi ya pasti dan semakin besar semakin besar ya kan. Siapa tahu nanti malah skalanya nasional ya kan. Kalau ngomongin itu sebenarnya di kota lain dengan komunitasnya hotel-hotel di kota lain juga sudah ada kah gitu? Belum pernah denger ya. Iya, kita belum. So far yang paling gede biasanya bom banget itu Jogja. Dan ini yang wow fact-nya adalah banyak teman-teman karena ini tadi ya yang inisiasinya adalah GMGC, lalu ada juga dari FFG Fun Friendship Gathering. Nah inilah berita ini jadi tersebar keluar Jogja itu karena teman-teman Bapak Ibu dari FFG gitu. Karena kan Bapak Ibu FFG ini kan tadinya mereka beliau-beliau ini sudah pernah di Jogja gitu. Maksudnya GM juga sekarang udah banyak yang sudah berpindah ke kota lain. Mereka sampai sekarang masih menjadi donatur tetap untuk acara Love and Unity. Wah, terima kasih. Dan dari Bapak Ibu itu juga yang membuat Jogja ini punya Love and Unity gitu di kota-kota lain. Bahkan kemarin kita bikin penggalangan dananya itu di Jakarta. Yang dari sampai iya. Oke. Ya mungkin siapa tahu kan besok setelah dari Jogja Mbak Greta Mas Danang mungkin akhirnya ada yang lebih ke hotel lain yang mungkin di luar angkasa. Agak jauh ya. Antar planet mungkin. Antartika. Bisa dikenalin juga tentang ini kan ya. Nyebabnya seperti itu ternyata. Oke, terima kasih sekali Mas Danang, Mbak Greta sudah ada di Fox Radio Jogja. Sudah cerita tentang Love and Unity ini yang akhirnya harapannya juga semuanya bisa lebih banyak orang lagi yang tahu tentang Love and Unity ini dan terlibat dan mau ikut berkontribusi nantinya. Betul. Amin. Dan semoga besok lancar ya, besok Minggu acaranya harus dan terus berkelanjutan sampai di 2025 dan seterusnya. Oke, Sobat Fox, itu tadi obrolan Let's Talk With bareng sama Love and Unity bareng sama Mbak Greta sama Mas Danang
yang mewakili kali ini dari tim Love and Unity yang segede itu, sebanyak itu. Banyak itu ya kan. Dan sebaik itu ya Sobat Fox. Terima kasih udah dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kudus.